Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas ORPP Akuntansi SMA kelas 12 semester 1. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Atika Suri, kedua ada Sekar, ketiga ada Suci Mulia. Baiklah, yang pertama di sini kami akan membahas pertama ada kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar ini ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, akuntansi sebagai sistem informasi. Kedua, ada persamaan akuntansi dasar. Ketiga, ada penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Dan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Selanjutnya, ada indikator pencapaian. Yang pertama ada mengidentifikasi akuntansi sebagai sistem informasi melalui studi literatur. Kedua ada mengklarifikasi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Ketiga ada mengolah data dan informasi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Keempat ada menganalisis tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Keenam ada menyimpulkan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Dan terakhir ada menyajikan atau mempresentasikan hasil penalaran tentang akuntansi sebagai sistem informasi melalui media lisan dan tulisan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Sekar. Kepada Sekar disilakan. Saya Sekar Fidasanti, NIM 1805356 akan melanjutkan materi dari rekan saya Atika Suri. Materi selanjutnya adalah telaah mengenai materi pembelajaran. Di sini menurut telaah yang telah kami lakukan itu sudah memenuhi syarat karena mampu mengaitkan antara tema, materi, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman dari peserta didik tersebut dengan materi, kegiatan, serta tema sebelumnya. Itu peserta didik seharusnya mampu mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Jadi di sini peserta didik diminta untuk dapat memahami materi yang akan datang untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Materi selanjutnya adalah telaah keterkaitan antara kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini indikator pencapaian kompetensinya yang disusun telah mampu menjabarkan kompetensi dasar atau KD karena telah mencakup semua hal yang berkaitan dengan pembahasan dari KD 1 sampai KD ke-4, yaitu materi tentang akuntansi sebagai informasi dasar, yang kedua ada persamaan akuntansi, dan yang ketiga itu ada penyusunan dalam perusahaan jasa dan penutupan laporan dalam perusahaan jasa. Adalah strategi pembelajaran. Di sini kita dapat menelaah empat strategi pembelajaran, yaitu ada critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Yang pertama kita akan bahas yaitu critical thinking. Jadi siswa diminta untuk mengidentifikasi materi sebelumnya untuk mendapatkan pertanyaan yang nantinya berakhir pada pernyataan. Jadi di sini siswa dituntut untuk dapat memahami materi yang akan datang, yang nantinya akan dijadikan pertanyaan pada materi selanjutnya. Yang kedua ada creativity. Di sini siswa secara individu maupun berkelompok dapat menyimpulkan poin-poin dari materi yang telah dipelajari saat ini atau pembahasan sesuai dengan kompetensi dasar. Yang ketiga ada communication. Siswa diminta untuk mempresentasikan, menjelaskan, mengkomunikasikan hasil temuannya, hasil telaahnya atau hasil diskusinya baik secara individu maupun kelompok. Dan yang terakhir ada collaboration. Collaboration ini adalah pembentukan kelompok untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai materi tersebut. Selanjutnya adalah media pembelajaran, alat dan sumber belajar. Menurut telaah dari kelompok kami, pada RPP yang telah kami lakukan penelaahnya ini sudah memenuhi standar, sudah bisa dikatakan baik karena medianya adalah lembar kerja siswa serta lembar penilaian.
Yang kedua, ada alat yang digunakan adalah spidol, papan tulis, laptop, dan proyektor. Serta yang terakhir, sumber belajarnya itu berdasarkan buku ekonomi siswa kelas 12 dari Kemendikbud. Itu semua sudah dilakukan pada RPP yang telah kita telaah ini. Jadi menurut kami RPP dalam telaah media pembelajaran dan alat sumber belajar ini sudah bisa dikatakan sesuai dengan yang telah dibuatnya. Yaitu materi dari saya. Materi selanjutnya itu adalah evaluasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Suci Mulia. Kepada Suci dipersilahkan. Kelas saya Suci Mulia Insira. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Sekar Vidasanti di mana tentang evaluasi pembelajaran. Nah, di sini yang sudah kami telaah, evaluasi pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang ada pada kurikulum. Di mana pada RPP Akuntansi kelas 12 semester 1 ini terdapat 2 jenis penilaian yang dilakukan. Di antaranya, 1. Penilaian pengetahuan, di mana berupa tes tertulis, pilihan ganda, dan tertulis uraian, tes lisan atau observasi terhadap diskusi tanya jawab, dan percakapan serta penugasan. Nah, penilaian selanjutnya yaitu ada penilaian keterampilan, di mana berupa penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana di sini kelompok kami telah menarik kesimpulan terkait telaah dari RPP Akuntansi kelas 12 semester 1 ini, di mana dari beberapa komponen yang sudah ditelaah tadi, yang terdiri dari IPK, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, sepenuhnya RPP Akuntansi kelas 12 semester 1 ini sudah sesuai dengan komponen kurikulum yang ada. Terkait dengan metode pembelajaran yang telah dibahas di atas, di mana terdiri dari critical thinking, collaboration, communication, creativity, dan student team achievement division, menurut saya sudah cukup banyak ragamnya, tergantung bagaimana konsistensi dalam penerapannya saja, tergantung dengan materi yang akan dibahas nanti pada saat PBM. Itulah presentasi dari kelompok 6 terkait telaah RPP Akuntansi kelas 12 semester 1 terhadap komponen-komponen kurikulum. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.